Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tentang pahala sholat tarawih dari malam ke-11 sampai malam ke-20. Yuk kita langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil hadiyata asyrata, dan pada malam ke-11 yakhruju minad dunya, ia keluar dari dunia, kayaumi wulida min batni ummi, seperti hari ia dilahirkan min batni ummi, dari perut ibunya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, apabila kita melaksanakan tarawih di malam ke-11, insyaallah kita mendapatkan pahala yakhruju minad dunya, kita keluar dari dunia ini dalam keadaan kayaumi wulida min batni ummi, seperti kita baru dilahirkan dari perut ibu kita. Masya Allah. Jadi insya Allah bagi orang yang melaksanakan tarawih pada malam ke-11 keluar dari dunia ini itu tanpa dosa. Karena apa? Karena keluar dari dunia ini kayomi wulida min batni ummi, seperti pada hari kita dilahirkan dari perut ibu kita. Masya Allah. Wa fil lailati saniyata asyrata, dan pada malam ke-12 jaa yaumal qiyamati, ia datang pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari, dan wajahnya seperti bulan lailatul badri, malam purnama. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, apabila kita tarawih di malam yang ke-12, insyaallah pada hari kiamat nanti kita akan datang wajah kita seperti malam bulan purnama. Masya Allah. Wa fil lailatis salisata asyrata, dan pada malam yang ke-13 jaa yaumal qiyamati, ia datang pada hari kiamat, aminan min kulli su'in, dalam keadaan aman, min kulli su'in, dari setiap keburukan. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi apabila kita melaksanakan tarawih di malam 13, insyaallah nanti di hari kiamat kita akan datang dalam keadaan aman dari setiap keburukan. Masya Allah. Wa fil lailatir rabi'ata asyrata, dan pada malam yang ke-14 ja'atil malaikatu, datanglah para malaikat, yashhaduna lahu, mereka semua bersaksi untuknya, annahu, sesungguhnya ia qad sholat tarawih, benar-benar telah melaksanakan sholat tarawih. Fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah, maka Allah tidak menghisabnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau kita melaksanakan tarawih di malam yang ke-14, insyaallah nanti di hari kiamat para malaikat akan datang. Semuanya bersaksi untuk kita dan menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melaksanakan sholat tarawih. Dan kalau sudah ada kesaksian dari para malaikat,
maka fala yuhasibuhullahu yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat insyaallah kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Wa fil lailatil khamisata asyrata, dan pada malam ke-15 tusolli alaihil malaikatu, ia didoakan oleh para malaikat, wa hamalatul arsh, dan hamalatul arsh, wal kursiyu, dan kursi. Jadi apabila kita melaksanakan tarawih di malam ke-15, insyaallah malaikat, kursi, hamalatul arsh, kursi, semuanya mendoakan kita. Masya Allah. Wa fil lailatis sadisata asyrata, dan pada malam ke-16 kataballahu lahu bara'atan najat minan nari. Kataballahu, Allah mencatat, lahu, baginya, bara'atan najat, kebebasan, keselamatan, minan nari, dari neraka, wa bara'ata dukhul fil jannah, dan kebebasan masuk fil jannah, ke dalam surga. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, apabila kita melaksanakan tarawih di malam ke-16, insyaallah Allah mencatat untuk kita kebebasan, keselamatan dari neraka. Jadi kita dicatat sebagai orang yang bebas dari neraka, wa bara'at dukhul fil jannah, dan dicatat bebas masuk ke dalam surga. Insyaallah ya. Intinya orang yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-16 insyaallah akan bebas dari neraka dan akan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fil lailati sabi'ata asyrata, dan pada malam ke-17 yu'ta, ia diberi misla sawabil anbiya'i, seperti pahala para nabi. Jadi kalau kita melaksanakan tarawih di malam ke-17, insyaallah kita diberi pahala seperti pahala para nabi. Masya Allah. Wa fil lailati saminata asyrata, wa fil lailati saminata asyrata, dan pada malam ke-18 nada malakun, berserulah malaikat. Kata malaikat, ya Abdallah, hai hamba Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, radhiya anka, telah ridho kepadamu, wa an walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Kalau kita melaksanakan tarawih di malam ke-18, insyaallah kita akan mendapatkan ridha Allah, dan juga kedua orang tua kita insyaallah akan mendapatkan ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fil lailati tasyi'ata asyrata, dan pada malam ke-19 ya rafa'ullah, Allah Ta'ala mengangkat darajatihi, derajat-derajatnya, fil firdaus, di dalam surga firdaus. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi apabila kita melaksanakan tarawih di malam ke-19, Allah Ta'ala mengangkat derajat-derajat kita fil firdaus, di dalam surga firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fil lailatil ashrina, dan pada malam ke-20 yu'ta sawaba syuhada wassalihin, ia diberi pahala syuhada dan solehin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi apabila kita bisa melaksanakan tarawih di malam ke-20, insyaallah kita akan diberi pahala
syuhada dan solehin. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, insya Allah di video berikutnya kita akan membahas pahala tarawih dari malam ke-21 sampai malam 30. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.